Oke, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Gimana tugas-tugas kemarin? Alhamdulillah sudah mulai dicicil, Pak. Ya, oke Pak Chandra, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya bersama teman kita. Tapi sebelumnya, sebelum Pak Chandra melaksanakan coaching tersebut, kita akan atau saya akan membacakan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Pak Chandra. Baik. Yang mana Pak Chandra dalam melaksanakan coaching tersebut harus sesuai dengan alur tirta, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, coachingnya menemukan langkah-langkah atas permasalahannya tersebut, terus kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dan selanjutnya Pak Chandra juga harus menjaga prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Chandra, pertama-tama saya akan menanyakan kompetensi apa sih yang akan dikembangkan Pak Chandra pada coaching tersebut? Baiklah, untuk hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini, saya akan berfokus kepada kehadiran secara aktif, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi itu kompetensi yang akan saya fokuskan pada coaching hari ini. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya? Betul. Tapi secara spesifiknya lagi, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Pak Chandra pada saat pelaksanaan coaching tersebut? Pada saat pelaksanaan saya akan lebih memfokuskan dan menspesifikkan kepada mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu Pak. Oke, berarti hanya 2 poin ya. Hanya 2 poin yang lebih spesifik yang akan Pak Chandra kembangkan. Betul. Oke. Menurut Pak Chandra, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu pada saat coaching apa sih? Dari indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching saya nanti itu, yaitu coaching saya dapat menemukan permasalahannya dan bagaimana cara mendapatkan solusinya dari permasalahan tersebut. Oke Pak Chandra, berarti kita sudah sepakat ya tentang rubrik penilaian coaching yang akan Pak Chandra laksanakan. Oke, sekarang Pak Chandra tinggal melaksanakan coaching dengan coachingnya Pak Chandra. Oke, selamat Pak Chandra. Baik, laksanakan ya perintahnya. Baiklah, saya akan melakukan coaching ini secara penuh dengan tanggung jawab. Semoga sukses ya Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silahkan Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak. Nah, langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yudi kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana perjalanan kemarin, studi turnya atau studi bandingnya ke Malaysia dan Singapura Pak? Alhamdulillah cukup menyenangkan ya. Menyenangkan. Dan juga menguras energi dan menguras keuangan. Menguras keuangan ya. Tapi semoga Bapak mendapatkan nilai tambah juga ya untuk peningkatan potensi diri Bapak. Amin insyaallah. Baik Bapak, selamat datang di sini. Kita sedang melakukan kegiatan observasi atau coaching ya. Di sini perkenalkan, nama saya Chandra Wibowo Barat ya, sebagai coach, dan di sini bersama Pak Yudi, betul? Betul. Bapak dari sekolah mana Pak? Dari SDN Sukajadi 4 Pak. SDN Sukajadi 4 Sana Cibarium. di Cibaliung, Pandeglang Pak ya. Baik Bapak. Selama Bapak mengajar di Sukajadi, anak-anaknya seperti apa Pak? Murid Bapak ini? Menurut saya alhamdulillah baik-baik Pak, bervariatif ya. Bervariatif. Dari sisi ya misalkan ekonominya, dari sisi pembelajarannya, ada yang pemahamannya bawah, menengah, dan atas. Menengah dan atas. Sebelumnya Bapak mengajar apa di sekolah? Kalau di sekolah dasar guru kelas Pak. Di guru kelas. Ada tugas tambahan lain Pak? Ya alhamdulillah ada sebagai bendahara. Sebagai bendahara juga, tugas Bapak luar biasa ya. Di samping tugas pokoknya yaitu mengajar, diberikan juga tugas tambahan menjadi seorang bendahara. Apakah itu menjadi salah satu permasalahan juga bagi Bapak? Bisa jadi Pak permasalahan karena harus pintar memanage waktu ya antara mengajar dan mengerjakan tugas tambahan itu.
kapan harus dibagikan, berapa malam atau berapa hari. Yang penting ketika kita harus melakukan ngajar ke kelas itu tidak digunakan untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut. Tugas tambahan tersebut. Baik, Bapak mengajar di kelas berapa Pak? Kelas 6. Kelas 6 berarti kelas tinggi ya? Kelas tinggi atau kelas rendah itu Pak? Iya, Kelas tinggi. Kelas tinggi. Baik Bapak, untuk karakteristik yang telah Bapak sampaikan tadi kan ada perbedaan ekonomi gitu ya. Kemudian apalagi Pak? Ekonomi ya, terus status sosialnya ya, Status sosial termasuk ya. terus dari kompetensi siswanya. Kompetensi siswanya untuk SD di daerah Bapak itu. Kalau bisa dibilang ada kejomplangan gitu kan antara, kalau misalnya kita istilahkan secara kasarnya, ada si pintar dan si tidak pintar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena mungkin dampaknya itu mulai dari sumber daya manusia, dari sisi orang tuanya. Seperti itu. Bapak selain permasalahan dengan siswa gitu ya, ada tidak permasalahan di lingkungan sekolah Bapak ini? Kalau secara umum sih ya, dari sisi luar berjalan dengan lancar tentang organisasi di sekolah, tapi kalau misalkan kita berpandangan sebagai guru yang ada di sekolah tersebut, yang mungkin termasuk dari sisi pembelajaran ya, mungkin saya dan guru-guru yang lainnya gitu kan, pembelajaran terus hubungan antara teman sejawat dengan kepala sekolah, terus lingkungan sekolah yang mungkin bisa dibilang kurang baik gitu, karena mungkin keterbatasan anggaran dan lain-lain. Baiklah, tadi Bapak menyinggung tentang penggunaan media gitu ya, bahan ajar. Nah ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di daerah Bapak sudah masuk internet atau handphone? Sudah masuk, tapi kan dihadapkan dengan keadaan guru-guru, kalau bisa dibilang guru-guru senior ya, mungkin dengan dihadapkannya dengan teknologi seperti itu membuat sangat tabu bagi mereka. Jadi merasa kesulitan bagi guru-guru yang sudah sebentar lagi beranjak usia, yang sudah pada senior, masa akhir pengabdiannya, masa baktinya. Kalau boleh tahu ada berapa guru seniornya Pak? Kalau guru senior di sana ada 4, 5 dengan kepala sekolah, dan guru yang masih muda yang ketiga kan ada 5 orang. Ada 5 orang. Ya. Terus masih sedikit Pak ya ternyata Pak ya. Guru-gurunya ada sekitar berarti Ada 11 guru dan 12 dengan tenaga kependidikan, kebersihannya. Iya. Kalau di sekolah SD kan cuma 6 kelas standarnya, kecuali yang siswanya banyak kan ada kelas AB. Kelas A gitu ya. Baik Bapak, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, mana yang menurut Bapak permasalahan yang paling penting atau urgen yang ingin Bapak fokuskan pada permasalahan itu untuk mencari solusinya? Ya, kalau dilihat dari berbagai permasalahan yang ada di sekolah, kalau misalkan ditanya mana dulu yang harus diperbaiki, saya jawab ya tentang pembelajaran, ya metode pembelajaran yang saya dan rekan sejawat saya di sekolah dilakukan. Itu yang paling penting untuk segera diperbaiki, karena sangkut pautnya dengan siswa. Ketika kita menggunakan metode pembelajaran yang kurang baik, mungkin akan berdampak pada siswa. Dan ketika kita menggunakan metode pembelajaran yang baik, mungkin dampaknya akan luar biasa pada siswa itu. Tolong berikan gambaran kepada saya atau deskripsi tentang pembelajaran yang saat ini dilakukan di sekolah Bapak. Selain Bapak, teman-teman sejawat Bapak juga ya, bagaimana metode pembelajaran itu yang saat ini dilakukan? Ada beberapa guru yang sudah upgrading ya tentang metode pembelajaran, yang mungkin guru-guru yang masih muda-muda sudah mengadopsi pembelajaran di PMM, materi-materi yang di PMM. Tapi kalau secara umum banyak guru yang masih menggunakan metode konvensional, jadi mungkin mencatat, bercerita, masih tugas lalu dinilai. Jadi kurang adanya misalkan praktik lapangan, ya praktik di dalam kelas, diskusi seperti itu kurang, Masih kurang kurang. seperti itu. Kemudian ya solusinya ya pastinya harus ada dorongan dari diri sendiri. Kalau misalkan saya mengajak untuk teman sejawat saya yang masih muda-muda, saya bisa sih. Kalau misalkan untuk guru senior
lebih sabar gitu. Harus ada juga bantuan dari kepala sekolah, harus ada penekanan yang lebih dari kepala sekolah agar guru-gurunya mampu upgrading skill gitu, tentang pembelajaran. Terutama untuk guru senior itu Pak ya. Baiklah Pak. Bila saya ambil ya untuk level penggunaan metode pembelajaran yang saat ini sudah dilakukan Pak ya. Bila saya maksimalnya levelnya level 10, kira-kira menurut Bapak level berapa di sekolah Bapak dalam penggunaan media pembelajaran ini? Berarti kalau misalnya saya nilai gitu ya, dari antara nomor 1 sampai nomor 10 ya paling udah masuk standar sih Pak ya, di angka level 5 juga masuk. Nah, level 5 dulu ya, baru setengahnya berarti Pak ya. Dan menurut Bapak, seandainya nanti Bapak sudah melakukan nanti ya untuk pengimbasan gitu, solusi-solusi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira berapa yang Bapak inginkan peningkatannya dari 5 ini? Harapannya sih ya, ketika kita sudah, saya dan teman-teman saya telah melakukan upgrading tentang skill pembelajaran, terus mau menerapkannya terhadap siswa, harapannya nilainya naik itu antara 6 sampai 7 itu 7 lah minimal kan. Sehingga tidak terlalu monoton gitu kan. Kalau misalkan nilainya 5 ya kurang lah, kasihan juga ke anak-anak. Nah itu kan penggunaan media ya. Untuk sarana prasarana sendiri seperti apa Pak? Nah itu ada sangkut pautnya ya, media pembelajaran dan sarana prasarana sekolah kan, karena hal yang sama. Itu juga kan kalau di sekolah dasar adanya keterbatasan anggaran ya, untuk pembelian media ajar gitu kan. Ada apa, kalau di SP itu ada BOS-nya berapa persen untuk pembelian media pembelajaran. Itu paling terkendala di situ karena harganya juga kan kadang lumayan untuk pembelajaran. Paling bisa menggunakan hal yang sederhana seperti fokus yang sudah ada gitu kan. Terus kita cari inovasi tentang media pembelajaran yang murah, hanya seperti itu yang dicari. Baik, luar biasa Pak ya. Dari keterbatasan sarana prasarana, kemudian pendanaan juga, tapi Bapak sudah menemukan solusinya ya, memanfaatkan tadi fokus yang ada dan bahan ajar yang ada di sekitarnya. Luar biasa Bapak. Dukungan kepala sekolah sendiri seperti apa Pak? Kalau dari sisi kepala sekolah sudah pastinya selalu mendukung ya. Bahkan setiap hari Senin itu sebelum masuk sekolah kadang suka ada rapat gitu, menanyakan hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Itu di situ paling kita harus mengajak teman-teman, ini nih yang harus kita tingkatkan, ayo kita usulkan ke kepala sekolah. Nah luar biasa Pak, di sekolah Bapak ini ya, selain dari rekan sejawat, kepala sekolah juga mendukung ya. Tinggal kembali kepada yang Bapak sampaikan tadi, dimulai dari diri Bapak sendiri dan kemudian dilakukan secara bertahap terhadap pembahasan terhadap rekan sejawatnya ya. Bapak luar biasa sekali Pak ya, walaupun Bapak di sini ternyata saya datang ke sini dalam sekali Pak ya, ada di pojok ini ya, tapi semangatnya luar biasa. Terakhir dari saya, Pak Yudi, apa harapan Bapak nanti yang ingin Bapak capai? Nah, ketika kita dan semua stakeholder yang di sekolah melakukan peningkatannya dari sisi kompetensi gurunya, harapannya ya terciptanya lingkungan sekolah yang baik, kegiatan pembelajaran yang baik, terus nanti dampaknya juga luar biasa pasti akan terasa oleh siswa, yang pasti secara potensi siswanya akan meningkat. Luar biasa. Terima kasih Pak Yudi atas kucing hari ini. Saya dapat menggali permasalahannya dan saya juga menemukan juga solusinya yang Pak Yudi sampaikan. Semoga permasalahan-permasalahan yang Pak Yudi hadapi ini bisa mendapatkan solusi yang diharapkan seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi ya, baik itu relasi dengan teman sejawat, dengan siswa juga, dengan siswa, kemudian dengan sarana prasarana, dan saya sudah mendapatkan solusi dari Bapak. Terima kasih Pak untuk pertemuan hari ini, sukses selalu Bapak ya. Sampai jumpa lagi nanti di coaching selanjutnya Pak ya. Sukses selalu Bapak. Terima kasih. Oke Pak Chandra, alhamdulillah sudah melaksanakan coachingnya. Alhamdulillah sudah Pak. Gimana tadi
tadi gimana? Ada masalah apa? Luar biasa Pak Yudi itu ya. Jadi menyampaikan permasalahan yang dihadapinya baik itu dari relasi atau teman sejawat, kemudian dengan kemudian media atau bahan ajar. Nah itu yang paling dititik beratkan Pak. Ya, saya lihat di sini Pak Chandra sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yang mana Pak Chandra bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi untuk menemukan langkah-langkah yang dihadapi oleh Pak Yudi tadi ya. Terus untuk selanjutnya apa sih yang akan dikembangkan oleh Pak Chandra dari hasil observasi tadi? Baiklah, hal yang ingin saya kembangkan terutama pada diri saya pribadi Pak ya. Saya akan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri saya ya sebagai coach ya. Agar nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan kontekstual terutama ya yang dihadapi oleh kunci nantinya, dan itu akan saya lakukan dengan mengikuti beberapa pelatihan atau diklat yang bisa meningkatkan kompetensi diri saya. Betul sekali Pak Chandra bahwa kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa mempengaruhi seorang kuncinya untuk menemukan solusi terbaiknya ya. Jadi kompetensi itu akan Pak Chandra lebih kembangkan lagi. Oke, terima kasih Pak Chandra. Sukses selalu ya. Baik, terima kasih coachingnya. Atas kedatangannya ke sini, terima kasih sekali Pak. Ya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan aktivitas selanjutnya Pak Chandra ya. Amin. Selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan coaching, saya perkenalkan nama saya Chandra Wigrobara sebagai supervisor ya atau observer, dan di sini nama Bapak siapa? Pak Jen. Pak Jen. Baik. Selamat pagi Pak Jen. Pagi Pak Chandra. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Pak Jen sini sebagai coach. Oke, baik Pak Jen ya. Semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelumnya di sini ada yang ingin saya sampaikan Pak ya. Di sini dari rubrik penilaian ya pada kegiatan coaching pada hari ini. Yang pertama saya akan sampaikan, kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian atau percakapan coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Pada rubrik penilaian kali ini kita tetap berpedoman pada alur tirta. Betul sekali Panjen ya. Karena alur tirta itu memiliki alur dan muaranya nanti akan bermuara pada pembacaan masalahnya. Karena di sini pada prinsipnya di sini ada kemitraan, kemudian presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan secara langsung ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan ada solusi dari pertanyaan itu, dari jawabannya. Baiklah, dari rubrik penilaian ini kompetensi atau kucing yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Baik, terima kasih Pak Chandra. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kucing, yaitu saya akan menghadiri penuh, mendengarkan secara penuh ya, sama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali potensi dan solusi untuk menemukan permasalahan dari kucing nanti ya. Betul. Bagus, luar biasa Panjen. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan indikator pencapaiannya nanti seperti apa Pak yang Bapak inginkan, yang dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi. Indikator pencapaiannya ya yang pasti saya harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mereka atau si coach tersebut bisa menemukan solusinya. Jadi mereka mampu menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, jadi inilah kesepakatan kita ya pada kegiatan coaching hari ini. Saya sebagai observer nanti akan bertemu lagi dengan Bapak ya di pasca nanti coaching. Selamat melaksanakan tugasnya Pak ya. Semoga lancar
kegiatannya, kegiatan coachingnya nanti dengan coachingnya juga ya. Sukses selalu Pak Dian sebagai coach ya. Oke. Silakan untuk nanti melakukan kegiatan. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Bagaimana kegiatan di sekolah? Alhamdulillah lancar, baik. Terus kemarin kan libur, lancar jadi. Jadi kalau libur lancar ya. Untuk saat ini ngomong-ngomong Pak Yudi punya permasalahan apa Di sekolah. Nah, Kalau dilihat di permasalahan sih banyak sih Pak ya. Tapi kalau dilihat dari sisi urgensinya dari permasalahan tersebut bisa dipetakan gitu antara yang lebih dominan untuk diselesaikan lebih awal dan bisa di nomor 2, nomor 3 kan seperti itu Pak. terus untuk masalah yang Pak Yudi hadapi itu kan banyak ya. Salah satunya yang ingin Pak Yudi selesaikan itu apa? Oke. Kita lihat permasalahan dulu Pak ya. Kalau permasalahan misalkan yang saya ingat dan saya rasakan aja misalkan yang pertama pembelajaran, baik pembelajaran di kelas saya ataupun guru-guru yang lainnya. Terus masalah keduanya sosial di sekolah itu antara guru dan kepala sekolah. Mungkin guru dengan kepala sekolah baik, ada juga guru dan guru lain kurang baik, bukan misalkan suka berantem. Ada salah satu guru misalkan yang izin gitu ya, mungkin izinnya mendadak, terus pembelajaran kelasnya tidak ada yang berkah gitu. Permasalahan sepele tapi berdampak pada murid seperti itu Pak. Gitu. Jadi satu permasalahannya apa ini? Kalau misalkan lebih spesifik yang harus diselesaikan yaitu tentang pembelajaran di kelas yang harus diselesaikan. Emang di sana pembelajarannya gimana? Di kelasnya gimana? Kalau di sekolah saya sendiri sih di sekolah ya menyadari gitu kalau pembelajaran di kelas saya kurang kekinian lah, seperti kekinian berdasarkan tuntutan perkembangan zaman gitu, tuntutan pemerintah. Ya pembelajaran di kelas kalau misalkan bisa dibilang masih mengadopsi pembelajaran konvensional seperti itu Pak. Jadi kurang kurang kekinian lah ya, misalkan dari media pembelajaran segala macam seperti itu. Oke, kita tarik benang kusutnya ya. Berarti permasalahannya Pak Yudi itu pembelajaran di sana itu masih menggunakan media atau metode konvensional yang dulu-dulu, sehingga mempengaruhi ke semangat belajar siswa. Terus solusinya apa kira-kira Pak Yudi agar semangat siswanya bangkit, nilai belajarnya bagus, kehadirannya bagus? Apa solusi menurut Pak Yudi? Ya, solusi yang lebih konkret yaitu guru-gurunya harus merubah ya, metode pembelajaran mereka gitu kan. Tapi yaitu metode pembelajaran, metode mengajar gurunya terhadap siswa harus mau merubah guru-guru tersebut. Jadi permasalahannya harus ada keinginan dari dalam diri guru tersebut ya, agar bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah lampau metodenya masih tetap dipakai, sedangkan kebutuhan belajar siswa zaman sekarang sudah beda lagi ya. Terus agar gurunya mau menggunakan metode yang baru, metode yang menyenangkan, apa langkah yang akan Pak Yudi laksanakan? Kalau saya berperan sebagai teman sejawat paling bisa mengajak ya Pak ya, mengajak misalkan saya tahu di PMM itu kan tersedia berbagai modul ya kan. Kalau misalkan ada RPP yang bagus-bagus seperti itu kan bisa diadopsi. Terus cara pembelajaran seperti apa bisa diadopsi. Paling kalau saya sebagai guru terhadap rekan sejawat bisa mengajak untuk mengikuti itu. Dan yang berikutnya pelatihan seperti itu agar termotivasi untuk ada pengembangan diri terhadap guru-guru di sekolah. Jadi solusinya Pak Yudi mau mengajak dewan guru agar ikut mengikuti pelatihan baik melalui PMM dan sebagainya. Menurut Pak Yudi di sekolah yang bisa diajak kolaborasi nih dalam merealisasikan tujuan Pak Yudi itu siapa di sana? Nah kalau strategi saya yang saya pikirkan adalah saya tidak bisa mengajak langsung semua guru ya, karena kalau hal seperti itu ranahnya kepala sekolah, tidak bisa langsung menyuruh juga. Paling juga
pelan-pelan mengajak guru yang dekat dengan saya, ya tentunya guru-guru yang muda yang melek tentang digital seperti itu. Ketika dia sudah mau upgrading dirinya terhadap misalkan hasil dari pembelajaran PMM ataupun diklat-diklat yang dia ikuti, harapannya ketika guru yang lain termasuk guru-guru senior melihat tertarik untuk menggunakan hal yang sama, termotivasi. Oke, tadi dari percakapan yang saya amati bahwa Pak Yudi akan mengajak salah satu guru yang sudah melek IT, yang sudah menggunakan metode yang baik. Kira-kira siapa nama guru tersebut? Ada namanya Pak Agus. Pak Agus. Apakah Pak Agus bisa membantu Pak Yudi untuk merealisasikan itu? Pelan-pelan bisa Pak, nanti saya ajak gitu kan, nanti maksudnya kalau bukan yang muda nanti siapa lagi Pak yang dimotivasi seperti itu. Selain Pak Agus yang dijadikan kolaborasi Pak Yudi, siapa lagi agar bisa membantu keinginan Pak Yudi agar guru-guru di sana mau meningkatkan kompetensinya? Siapa lagi? Nah, kalau saya dan Pak Agus sudah berjalan, pasti yang lain lihat Pak, yang lain lihat. Karena Pak Agus juga kan dia itu kenapa dijadikan untuk saya ajak pertama kali, dia itu seorang guru agama, pasti masuk kan ke semua kelas. Nah, dan guru-guru yang lain pasti lihat, pasti ada percakapan kan antara wali kelas dan muridnya. Pak Agus mengajarnya menyenangkan gitu. Pasti ada hal seperti itu. Nanti kan pasti ada yang ditanyakan kepada kita, kepada saya dan Pak Agus. Kok bisa seperti itu? Gitu. Semoga dengan hal seperti itu guru-guru yang lain jadi tertarik. Gitu. Nah, mengajak Pak Agus agar bisa mengajak guru yang lain juga ya. Nah, yang saya mau tanyakan, contoh bentuk kegiatan apa yang Pak Yudi mau buat bersama Pak Agus agar mereka mau mengikuti kegiatan yang dibuat oleh Pak Yudi dan Pak Agus tersebut, agar mau menerapkan metode-metode pembelajaran yang terbaru. Untuk kegiatannya apa? Hal-hal yang paling sederhana adalah di sekolah kita kan ada Infokus ya Pak ya. Saya juga sering melihat kalau Pak Agus, saya juga sama di situ. Ketika mengajar ya paling metode lama, kita menulis di board, menerangkan, kasih tugas, dinilai, selesai kan gitu. Mungkin saya bisa mengajak Pak Agus, ini Pak Agus nih media pembelajaran kita buat, kita download, referensinya ada di internet di PMM, kita tampilkan ke Infokus gitu. Bisa melalui nonton bareng gitu kan, film pendek, dan hal seperti itu kan siswa pasti tertarik dan semangat belajarnya pun pasti meningkat gitu Pak. Jadi Pak Yudi dengan Pak Agus itu akan mengadakan suatu kegiatan bersama yang akan ditonton oleh siswa dan guru juga tersebut. Oke, untuk saat ini menurut Pak Yudi di sana kompetensi gurunya terutama dalam penggunaan metode pembelajaran dari 1 sampai 10 ya berapa kira-kira Pak Yudi? Kalau dinilai ya, kalau dinilai. Ya sekarang ya paling bisa saya sematkan nilai 5 ya, di level 5 ya, nilai 5 kalau 1 sampai 10. Terus untuk kedepannya ini dengan usaha yang akan dilakukan oleh Pak Yudi dengan Pak Agus tersebut mau meningkatkan ke nilai berapa? Harapannya sih minimal udah sampai di angka 7 Pak ya, di angka 7 dari 5 tersebut. Bisa ya. Harapannya. Ya semoga Pak Yudi dan Pak Agus bisa melaksanakan kegiatan tersebut sehingga guru-guru di sana mau berinovasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan proses pembelajaran di sana berhasil Pak Yudi ya. Oke, mungkin pada hari ini kita selesai. Terima kasih Pak Yudi. Ya, semangat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Setelah melakukan kucing tadi ya, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah senang karena coaching yang saya kucing itu ya, kegiatan kucing tadi itu beliau sebut saja di sini Pak Yudi ya mampu memberikan solusi atas permasalahannya, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran di sekolah. Baiklah Pak Jen ya, di sini saya akan memberikan pertanyaan lagi ya. Pertanyaan yang pertama yaitu setelah melakukan coaching, indikator apa yang ingin Bapak sampaikan atas pencapaian dari kegiatan coaching hari ini? Ya.
indikator ketercapaian yang sudah kita sepakati bahwa kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah tadi kuncinya mampu memberikan solusi atas permasalahannya sendiri, yaitu dengan cara mengajak guru yang lain berkolaborasi mengadakan suatu kegiatan agar guru-guru yang lainnya di sekolah tersebut mau belajar tentang metode pembelajaran yang terbaru yang menyenangkan bagi anak. Wah, luar biasa. Baiklah, yang selanjutnya pertanyaannya sesuai dengan kesepakatan kita ya di rubrik penilaian. Panjen itu berfokus pada alur tirta, di mana yang ingin ditekankan atau berfokus kepada mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik ya. Dari kesepakatan kita ini di rubrik ini, Bapak sudah melakukannya? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, baiklah. Selanjutnya apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya Ya. sebagai coach? Ya. Oke, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu saya akan lebih belajar lagi tentang alur tirta, terutama yang menghadiri secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya ketika melaksanakan coaching itu mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Baik, luar biasa Panjen. Baiklah, terima kasih Panjen atas waktunya untuk kegiatan coaching hari ini. Sukses selalu. Mungkin ini akhir dari pertemuan kegiatan kita pada kegiatan coaching hari ini. Tetap semangat menjaga kesehatan Panjen ya. Oke, siap. Terus untuk berbuat dan berbakti kepada nusa dan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.